Halo, selamat malam Ibu Cinta dan teman-teman. Di malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang sumatif BS saya, yaitu 7 perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Nah, saya akan menjelaskan 7 perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, tetapi saya hanya memilih 2 perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Yang pertama, akulah roti hidup, yang terambil dalam Yohanes 6 ayat 35, dan akulah pintu, yang terambil dari Yohanes 10 ayat 9. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu akulah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Salah satu perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes yaitu akulah roti hidup. Yesus memakai Yohanes untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kisahnya yang begitu besar kepada manusia. Yesus menyebut dirinya roti hidup karena ia adalah roti hidup yang diutus oleh Bapa di sorga bagi kita. Jangan kita menyamakan Yesus dengan roti yang secara jasmani kita makan, karena Yesus memberi daging dan darahnya untuk kita makan dan minum agar jiwa kita diselamatkan. Tujuan Yesus melalui perkataannya ini adalah agar kita jangan mencari kebutuhan jasmani semata, karena ada yang lebih penting daripada makanan yang hanya membuat kita bertahan hidup. Firman Allah yang kita santap akan mengenyangkan dan membuat jiwa kita bertumbuh. Gambaran keselamatan dalam materi ini yaitu Yesus menjadi roti hidup, di mana jika kita memakan roti hidup, maka kita telah percaya dan menerima pengajaran Yesus sebagai Tuhan makanan bagi jiwa kita. Ketika kita percaya dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menyatu, bertumbuh di dalamnya, dan kita juga akan memperoleh hidup yang kekal bersamanya. Saya berdosa. Saya lebih memilih bermain dan mengabaikan waktu saya untuk membaca Alkitab. Padahal bermain game hanya membuat saya merasa terhibur. Tetapi saya lupa bahwa firman Tuhan yang perlu saya konsumsi setiap hari. Untuk itu, maka saya harus menempatkan beribadah adalah hal paling penting yang harus saya lakukan setiap hari. Selanjutnya adalah akulah pintu, yang terambil dari Yohanes 10 ayat 9. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Salah satu perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes adalah akulah pintu. Yesus memilih dan memakai Yohanes untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kisahnya yang begitu besar kepada manusia. Yesus menyebut dirinya pintu karena ia adalah domba-domba. Kita adalah domba-domba kepunyaan Allah yang dijaga oleh Yesus. Tidak ada pencuri yang dapat masuk jika kita berada dalam kandang yang tertutup pintunya. Tujuan Yesus melalui perkataannya ini adalah Yesus ingin memberikan pemahaman kita sebagai manusia berdosa yang ingin datang kepada Bapa di sorga harus masuk melalui Yesus. Hal ini digambarkan seperti domba yang mencari rumput untuk dimakan. Gambaran keselamatan dalam materi ini yaitu hanya Yesus adalah pintu yang akan membawa kita ke
pada keselamatan ketika kita percaya dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal dan berlimpah. Saya berdosa. Saya suka pergi beribadah, tetapi terkadang saya tidak fokus untuk memahami firman Tuhan. Saya terkadang hanya ingin bersama-sama dengan teman-teman, tetapi tidak memahami kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Saya harus lebih fokus kepada pengajaran mengenai Alkitab, bukan melihat pergi beribadah adalah kesempatan bertemu teman-teman. Ayo kita meninggalkan dosa, mau mencari kesenangan apa di dunia. Cari Yesus Kristus supaya dapat hidup yang kekal. Refleksi tentang sumatif BS saya yaitu melalui sumatif ini saya lebih ditegur bahwa kebiasaan saya maupun perbuatan saya yang mementingkan kesenangan di dunia adalah suatu kesalahan. Saya seharusnya memakai kesempatan untuk beribadah sebagai kesempatan lebih bertumbuh dalam Yesus Kristus. Saya diajak dari bahwa Tuhan Yesus selalu menyediakan jalan untuk menuju keselamatan. Untuk itu saya harus berubah dari tidak peduli kepada firman Tuhan Yesus kepada lebih mencari kebenaran firman-Nya. Terima kasih Ibu Cinta dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya.